Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita bahas dulu di pre-shuffle kamu tuh ada tema adjustment are required, penyesuaian dibutuhkan. Kenapa ada penyesuaian gitu? Karena kayak aku melihat tema yang sangat signifikan tentang keseimbangan, tentang menerima, memberi dan menerima. Terus juga mungkin ada sesuatu yang misalnya kayak aku bilang di reading-reading sebelumnya gitu, ada yang kebanyakan, ada yang kurang gitu. Kurang kebanyakan maksudnya, kan aku selalu bilang yang kebanyakan itu yang gak baik gitu, atau kurang dilakukan. Misalnya kurang dilakukan, kurang rajin, kurang kurang berolahraga, kurang makan teratur, nah seperti itu. Jadi ada sesuatu yang gak seimbang, atau hubungan yang gak seimbang, atau ada sesuatu yang berat sebelah dan mungkin reading ini sebuah reminder buat kamu untuk mengevaluasi. Jadi mungkin reading kali ini agak tajam dikit ya, tapi semoga itu memberi kamu sebuah perspektif baru dan kamu melakukan sesuatu dengan hal itu gitu. Jadi kalau misalnya pun kamu merasa iya apaan sih omongannya tajam banget gitu, terus abis itu kamu nggak nonton lagi di sini nggak apa-apa gitu. Yang penting aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan berdasarkan vibe yang aku dapat dari reading ini. Oke, kita bahas dulu oracle-nya. Yang pertama itu to be fair. To be fair itu gambarnya mengingatkan aku pada justice. Selalu ya gambarnya itu kayak ada timbangan kanan kiri tuh harus setara gitu. Um, dan ini sebuah reminder gitu. Kalau kalau ada yang nggak seimbang gitu ya. Terus yang berikutnya exchanging gift gitu tentang memberi dan menerima, bisa jadi juga misalnya kayak ada sebuah kesempatan, sebuah tawaran, tinggal gimana kamu kayak action kamu setelah itu gitu. Misalnya kamu dikasih pekerjaan gitu, gajinya oke, cuman itu misalnya dari orang yang kamu kenal. Nah, setelah itu apakah kamu berdedikasi ataukah kamu santai-santai karena oh dari orang dalam gitu contohnya aja. Atau kamu memberikan apa kualitas gitu dalam pekerjaan yang kamu lakukan walaupun misalnya kamu dapat pekerjaan ini dengan koneksi gitu ya. Seperti itu. Atau skenario berikutnya adalah momen ini kayak ada suatu apa ya pembelajaran gitu. Itu adalah sebuah pemberian dari semesta untuk kamu bisa lihat sesuatu dari momen ini kayak kamu belajar sesuatu. Konteksnya banyak terutama highlightnya adalah tadi tema-tema yang sempat aku sebutin di awal ya. Terus yang berikutnya adalah to the sea, ini kayak tentang mengalir, tentang seperti ini. Kayak ibaratnya kamu surfing gitu ya, kamu berseluncur, ombak itu datang. Ombak itu datang, lihat momentum kamu tahu gitu, kayak mengalir bersama ombak gitu, kayak kamu bisa kalau kamu pernah lihat orang surfing gitu ya, dia kan kayak ahli banget gitu. Sementara kalau kalau nggak orang awam yang nggak pernah surfing atau nggak tahu caranya surfing, pasti kalau sama ombak itu kayak dijauhi karena berbahaya atau bisa terseret seperti itu ya. Nah, ini waktunya kamu untuk bisa melihat ombak sebagai seorang yang tahu caranya berseluncur, melihat gitu. Ombak itu kan ibaratnya peluang kamu dan kamu tahu gimana mengalir bersama peluang itu atau kayak melihat ada momen suatu momen dalam situasi ini. Terus balik lagi tentang keseimbangan. Jadi di sini tuh tema besar kamu adalah Six of Pentacles dan konfirmasinya adalah Four of Swords. Six of Pentacles itu biasanya tentang kalau kamu zoom ya, di situ lagi-lagi ada timbangan tentang memberi dan menerima, tentang keterhubungan kamu dengan orang-orang signifikan di sekitar kamu. Four of Swords merenung, berkontemplasi, take a break. Jadi kayak aku melihat gini, antara kamu adalah orang skenario pertama, orang yang sangat memberi, sangat ada buat orang lain, sangat berusaha misalnya dalam sebuah hubungan, dalam pertemanan, dalam konteks keluarga, kamu orang yang sangat memberi, sangat berusaha, sangat caring gitu. Atau skenario kedua adalah justru sebaliknya, kamu orang yang hanya tahu menerima, hanya tahu maunya di ngertiin, hanya tahu pikirin diri kamu sendiri tanpa melihat perspektif orang lain gitu, atau mengusahakan gimana orang lain juga um, bisa merasakan misalnya kamu care sama dia, kalau kalau mereka juga diperhatiin sama kamu, kayak hal-hal semacam itu. Jadi sifatnya dua arah, tapi kayak kamu kalau pakai skenario yang kedua adalah kamu orang yang nggak bisa melihat hal itu gitu ya. Dan mungkin ya ada momen-momen tertentu atau mungkin orang-orang tertentu yang ngomong kok lo egois, kok lo maunya mikirin diri lo sendiri, kok pasti ada semacam dialog-dialog seperti itu. Nah ini waktunya kamu um, berkontemplasi gitu, atau mungkin
mereka nggak ngomong, tapi ada sesuatu yang berbeda pada diri mereka dan mulai membuat kamu berpikir, entah kamu butuh butuh berefleksi sendiri atau kamu kayak perlu mengkomunikasikan ini, misalnya ada yang berubah dari orang-orang terdekat kamu karena lihat energi di dasar deck adalah Queen of Swords gitu. Mungkin ini ada tema tentang apa ya, orang yang pergi atau ngekat sesuatu di reading kamu sebelumnya gitu. Jadi Queen of Swords itu adalah orang yang gini, tahu maunya apa gitu. Dia bisa melihat dengan jernih, tidak terbawa emosi, dan ketika hal tertentu nggak match sama prinsipnya dia nggak akan segan untuk ngekat hal itu. Antara kamu yang ngekat, ngekat sesuatu hal, ngekat situasi, ngekat keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu, atau kamu yang dikat itu dari hidup mereka. Kayak kalau kamu lihat, kalau di Zoom ya, kalau kamu lihat itu Queen of Swords itu kayak ekspresinya datar, dia tangannya satu terjulur gitu. Jadi dia ngomong, ayo lu punya apa gitu, lu mau ngomong apa gitu. Kalau omongan lu nggak make sense atau nggak kena sama gue, um, lebih baik lu cabut aja semacam itu, atau lu nggak usah ada di sini, atau lu ngapain lah gitu, jangan basa-basi sama gue karena gitu. Queen of Swords itu kayak menurut aku tak 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 gitu, um, bilang A bilang B gitu, jadi konsisten, kalau nggak match ya udah masing-masing aja. Dan ini skenario nya dua tadi itu, antara kamu yang ngomong seperti itu sama orang-orang tertentu atau ada orang-orang tertentu yang bilang seperti itu sama kamu ya. Jadi hmm, tinggal gimana kamu bisa tadi, momen ini adalah sebuah pemberian, kamu mengalir bersama pemberian ini, jadikan bahan evaluasi. Misalnya kalau pakai skenario yang pertama, oh iya gue kok orangnya baik banget gitu, gue orangnya caring banget, tapi gue dimanfaatin mulu, tapi gue kayak ketika gue butuh nggak ada yang ngertiin gue gitu, atau nggak ada yang nanyain kabar gue ketika gue butuh, gue rasanya jalan sendiri. Nah ini sebuah momen untuk kamu nih, apakah kamu masih mau seperti itu gitu, terlalu baik hingga dimanfaatkan, atau kayak kamu mulai, oh kayaknya gue harus jaga jarak nih sama orang-orang ini, atau kayaknya gue nggak bisa punya hubungan yang berat sebelah, contohnya seperti itu. Oke, okay? Dan ini mungkin ada hubungannya sama attachment ya, dan attachment yang kamu apa develop ketika kamu beranjak dewasa. Mungkin kamu tipe, kemungkinan ya kamu anxious gitu, kayak cemas, jadi berusaha sebisa mungkin untuk kamu keadaan itu terprediksi buat kamu, gimana kamu bisa menyenangkan orang-orang supaya mungkin hal-hal yang sempat kamu saksikan ketika kamu beranjak dewasa, mungkin ada situasi tertentu di keluarga kamu atau di pertemanan kamu ketika kamu beranjak dewasa, dan kamu nggak mau hal itu terjadi lagi tanpa kamu sadari, karena itu semua programmingnya udah masuk ke alam bawah sadar kamu. Jadi um, balik lagi kayak ada tema tentang attachment yang perlu diperhatikan gitu, gimana caranya kamu bisa punya attachment yang sehat, yang secure gitu. Apapun konteks hubungannya, entah itu pertemanan, hubungan romantis, di titik kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu secure, seharusnya kamu bisa terhindar dari situasi di mana kamu sangat memberi atau kamu justru sebaliknya gitu, sangat mikirin diri kamu sendiri. Tapi kayaknya kalau kamu kategori yang mikirin diri kamu sendiri, harusnya kamu nggak nonton reading ini sih gitu. Oke, nah yang berikutnya, ketika kamu sudah belajar mengkomunikasikan atau berintrospeksi ya, karena di sini ada sebuah skenario, hopefully itu akan jadi fondasi yang baru gitu. Kayak momen untuk mengkomunikasikan apa yang perlu dikomunikasikan, terutama dengan orang-orang terdekat itu, kadang rasanya nggak nyaman, tapi itu perlu ya. Dan itu bagian dari apa ya, pertumbuhan kamu sebagai individu gitu. Dan ini tema yang perlu kamu perhatikan. Jadi balik lagi aku selalu bilang ya, gimana pun itu hidup kamu, kamu ngerasain, kamu jalanin. Kalau ada yang kena dari aku bagus gitu, lebih bagus lagi kalau ada perubahan. Kalau nggak ada ya udah. Karena aku selalu bilang, selebihnya terserah kamu. Oke? Kalau nggak mau nonton lagi habis ini juga nggak apa-apa. Aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.